Terus langsung kau dijilat. coba cek yang lain kan. Kalau lagi terus yang lain kayak enggak gitu. Buah kakao yang memiliki ciri terdapat bercak kehitaman tidak lain tidak bukan adalah ulah dari hama Helopeltis spp atau orang-orang menyebutnya sebagai kepik. Aduh, masa hama sekecil ini bisa buat lubang sih di sini? Loh, jangan salah sangka ya Sobat Tani, hama kecil ini tuh kecil-kecil cabai rawit. Jadi Sobat Tani lengah sedikit pun dia tuh bakal masuk menyerang hama kakao dengan cara menusukkan mulutnya, lalu menghisap cairan epidermis. Juga liur dari hama ini tuh juga mengandung racun loh. Tapi saya bingung Mbak, ini hamanya nggak kelihatan. Jadi tanaman kakao saya ini tiba-tiba berlubang aja buahnya. Nah, kenapa dia nggak kelihatan awalnya? Karena telur dia tuh sendiri berukuran sangat kecil Sobat Tani, sekitar 1,5 sampai 2,2 mm, sehingga kurang kelihatan di Sobat Tani. Dan hama ini termasuk dalam serangga dengan metamorfosis tidak sempurna, yang dimana si kecil ini melalui 3 fase pertumbuhan, diantaranya yang pertama ada fase telur, di mana fase telur ini berumur 6-7 hari dengan ciri-ciri bentuk lonjong berwarna putih dan biasanya terletak di kulit buah atau di pucuk daun. Yang kedua ada nimfa dengan umur 10-11 hari, yaitu serangga muda keluar dari kulit buah dan belum mempunyai sayap. Yang ketiga ada imago dengan umur 14-20 hari, yaitu tubuh ramping berwarna coklat dan kemerahan. Mbak, emang berapa persen sih kerugian yang diakibatkan oleh hama ini? Coba tebak berapa ayo? 10%? 10%? Masih terlalu kecil. Dilansir dari Frontiers in Agronomy 2023, serangan kepik dapat menurunkan hasil hingga 30-40%. Waduh, besar juga ya Mbak kerugiannya. Terus, gimana dong solusinya? Tak perlu risau, tak perlu bimbang. Caranya adalah menggunakan PESNAP. PESNAP? Apaan tuh? PESNAP adalah singkatan dari pestisida dan nap nabati. Artinya terbuat dari bahan-bahan alami, yaitu terutama terbuat dari tumbuhan. Tanpa basa-basi, mari kita membuat bareng Sobat Tani. Untuk pembuatan pestisida nabati ini dibutuhkan bahan dan juga alat, yakni diantaranya ada daun mimba, lengkuas, serai wangi, bawang putih, air, dan juga deterjen. Untuk alat-alat yang digunakan ada mangkok, pisau, corong, parutan, timbangan, dan juga timba. Daun mimba ini memiliki kandungan azadiracin yang berfungsi sebagai racun perut hama. Lengkuas ini mengandung minyak atsiri yang berfungsi sebagai antifungi alami. Serai wangi ini juga mengandung minyak atsiri, tapi fungsinya sebagai perusak indera penciuman hama. Bawang putih ini mengandung alisin yang berfungsi sebagai antibakteri alami. Selanjutnya ada air. Air ini berfungsi sebagai zat pelarut dan juga deterjen. Deterjen ini berfungsi sebagai zat pengikat. Timbangan ini berfungsi untuk menimbang bahan-bahan yang akan kita gunakan.
Pisau ini berfungsi untuk memotong bahan-bahan yang akan kita gunakan agar ukurannya menjadi lebih kecil. Parutan ini digunakan untuk memarut lengkuas agar lebih mudah saat dicampur. Selanjutnya ada mangkok yang digunakan untuk wadah dari bahan-bahan yang sudah dihaluskan. Chopper digunakan untuk menghaluskan semua bahan-bahan yang ada. Timba ini digunakan sebagai tempat fermentasi dari bahan-bahan yang sudah dihaluskan, ditambahkan dengan air dan juga deterjen. Kain saringan ini digunakan untuk menyaring pestisida nabati yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir ada corong ini digunakan untuk mempermudah saat penuangan pestisida nabati ke dalam hand sprayer. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke prosedur pembuatannya nih. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu cuci bersih, kemudian timbang sesuai takaran. Selanjutnya, cacah atau potong kecil-kecil bahannya. Nah, teman-teman bisa parut manual atau di blender untuk menghemat waktu. Setelah semua bahan halus, selanjutnya tambahkan air sebanyak 1 liter. Setelah proses tadi, langkah selanjutnya adalah menambahkan 7-10 ml sabun colek ke dalam pesnap, lalu aduk sampai homogen. Nah, setelah diaduk sampai homogen, langkah selanjutnya adalah mendiamkan pesnap ini semalaman agar bahan aktifnya keluar. Jangan lupa disimpan di tempat yang teduh ya untuk menghindari kontaminasi. Setelah didiamkan selama semalaman, langkah selanjutnya yaitu adalah menyaring pestisida nabati menggunakan kain saring. Lalu, buang ampasnya. Setelah disaring, langkah selanjutnya yaitu adalah memasukkan hasil saringan ke dalam botol menggunakan corong. Nah, pestapnya udah jadi nih teman-teman, siap untuk diaplikasikan. Oke, untuk menentukan dosis, kita ikuti aturan standar pestisida nabati. 1 liter ekstrak pekat yang kita buat ini biasanya diencerkan dengan perbandingan 200 hingga 500 ml ekstrak untuk 10 hingga 16 liter air bersih. Nah, kemudian ini juga tergantung pada tingkat serangan hamanya. Untuk menentukan dosis serangan hama yang ringan, kita bisa gunakan 200 hingga 500 ml ekstrak pekat dicampurkan dengan 14 hingga 16 liter air bersih. Kemudian ini setara dengan 1 tangki knapsack yang standar. Kemudian jika serangan hama sedang hingga berat, naikkan dosis hingga 400 hingga 500 ml ekstrak pekat untuk 16 liter air. Kemudian tambahkan sabun colek sebagai perekat alami sebanyak 5-10 ml per tangki agar larutan lebih maksimal pada saat diaplikasikan pada tanaman. Eits, tapi jangan asal semprot ya Sobat Tani. Semprotkan pesnap ini pada pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari setelah jam 4 agar tidak terkena sinar matahari langsung yang bisa mengurangi efektivitasnya. Semprotkan secara merata ke seluruh bagian tanaman, terutama pada permukaan bawah daun, karena itu adalah tempat favorit hama bersembunyi. Pastikan seluruh permukaan daun dan batang terkena semprotan tipis tapi merata. Lakukan penyemprotan secara rutin setiap 5 hingga 7 hari sekali untuk pencegahan, atau setiap 3-4 hari sekali jika serangan hama sudah cukup banyak. Ulangi aplikasi selama 2-3 minggu berturut-turut sampai populasi hama menurun. Dilansir dari Jurnal Pucuk Ilmu Pertanian 2025, mengatakan bahwasanya pengaplikasian pesnap dengan berbahan dasar daun mimba dapat menurunkan intensitas serangan dari hama, yang dimana serangan ini berkurang dengan nilai 3 dengan jumlah tusukan paling banyak hanya 5,5 tusukan.